Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'awna nashkurullah alladzi harqa qulubana wa harqa uqulana hatta nahara qadanil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has done our heart, move our mind, so that He will deepen the power to perform this ibadah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Semoga salam dan kesejahteraan diberikan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada syahwat yang ada di dunia ini, yaitu wanita, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Zurina linnasi hubus syahawati minan nisa iwal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khari musawamati wal an'am wal has. Zalika mata'ul hayati dunya. Itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lebih baik dari 7 perkara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sidang Jumat yang berbahagia, salah satu dari 5 mimpi seorang muslim adalah muhtadun, sebagaimana tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Sidang Jumat yang berbahagia, siapapun diri kita, dimanapun kita berada, pasti menginginkan hidupnya sukses, bahagia, dan mulia. 3 kata itu selalu didambakan oleh setiap orang, siapapun dirinya. Jenderal yang berjalan di atas jembatan, gembel yang tidur di bawah kolong jembatan, pegawai kantor ke kantor naik motor, tukang beca rumahnya pakai kaca. Lalu bagaimana Islam mengajarkan tentang sukses, bahagia, dan mulia? Ada 3 hukum kehidupan. Yang pertama, orang akan menikmati sukses jika ia pernah gagal. Yang kedua, orang akan merasakan indahnya bahagia jika ia pernah menderita. Dan yang ketiga, orang akan merasakan agungnya hidup mulia jika ia pernah merasa dihina. Kalau kita ingin sukses, sekurang-kurangnya merujuk pada 6 ayat. Yang pertama, surat An-Nazm, surat ke-53 ayat 39, yang terjemahan bebasnya hasil berbanding lurus dengan usaha. Jika usaha-usaha yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perkembangan teknologi yang termutakhir, insya Allah hasil kita akan sesuai dengan yang diinginkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nazm, surat ke-53 ayat 39. Yang kedua, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sidang Jumat yang berbahagia, pada suatu saat pada tahun 1970, Presiden Korea Selatan berkunjung ke Indonesia. Di antaranya
ke Masjid Ajaib Baitur Rahim dan tertulis surat Ar-Ra'd ayat 11. Tolong itu terjemahkan ke dalam bahasa Korea dan pulang dari Indonesia. Ayat itu menjadi satu semangat orang Korea Selatan. Wahai warga negaraku, jadikan Jepang sebagai saingan negara kita. Apa yang dilakukan oleh kita? Kalau Jepang belajarnya 9 jam, kita 10 jam. Kalau Jepang bekerjanya 9 jam, kita 10 jam. Pada saat 1970 keadaan ekonominya sama dengan Indonesia. Hari ini jauh berbeda. Karena semangat yang ada di dalam Al-Quran yang senantiasa kita baca, tapi kita tidak melaksanakan. Kemudian Al-Baqarah 186 bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya ketika hambanya itu beriman dan melaksanakan perintahnya. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu pemahaman terhadap ayat ini adalah ketika kita belum dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita koreksi diri kita. Perintah apa yang belum dilaksanakan oleh kita yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudahkah kita berdoa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Selanjutnya Ali Imran surat ketiga ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran. Ketika kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini, fastabiqul khairat, maka kita harus lebih sabar daripada yang lain. Seorang ahli tafsir ditantang renang oleh cucunya, lalu dia kalah karena sudah tua. Di dalam renang dia memahami, tahu diri bahwa tenaganya sudah berkurang. Menurut ilmu kedokteran yang ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata-rata setiap manusia mulai umur 30 tahun, setiap tahunnya kualitas jasmaninya berkurang 1%. Artinya apa? Ketika kita usia 50 tahun, berarti kualitas jasmani kita sudah berkurang 20% dan seterusnya. Jadi sekali lagi, banyak orang yang sabar, tapi kita harus lebih sabar dari orang lain ketika kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Sering saya sampaikan, ciri orang yang sabar itu ada 5. 1, dia teguh. 2, dia tekun. 3, dia tabah. Kemudian tahapan dan tegak. Sidang jemaah yang berbahagia, lalu kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Kalimat pertama, ingatlah kepadaku. Tafsir menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ingat kepadaku adalah senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Ketika engkau ingat kepadaku, maka Allah akan hadir dalam keadaan engkau duka, menguatkan kesabaranmu. Dan Allah akan hadir ketika engkau bersuka, akan menguatkan kesabarannya, kesyukurannya. Menurut ahli tafsir, kita ini lebih susah bersyukur daripada bersabar. Contohnya ketika kita sakit, lebih dekat kepada Allah, mengingat kematian. Tapi ketika orang berlebih, susah untuk bersyukur
salah satu penyebabnya karena merasa dirinya sesuatu yang dimiliki oleh dirinya itu hanya bisa dimiliki oleh kekuatannya sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir surat Al-Baqarah 216 yang isinya bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu. Ayat ini terakhir urutannya karena diletakkan ketika kita hampir putus asa, sudah mengerahkan seluruh energi, seluruh perasaan, seluruh pikiran. Maka yang inilah Allah memberikan yang terbaik saat itu. Terimalah dulu, lalu berjuang lagi. Banyak orang yang punya keinginan tidak dikabulkan, tapi Allah memberikan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang diinginkan. Ada seorang militer TNI yang mendapatkan hidupnya menjadi jenderal penuh ketika masih dinas dan menjadi pangkat. Itu suatu impian yang senantiasa disimpan di dalam dirinya ketika dia kuliah di Amerika. Allah tidak mengabulkan orang tersebut sampai jenderal penuh, tapi apa yang terjadi? Dia menjadi presiden yang lebih tinggi daripada hanya seorang jenderal. Begitu juga ada seseorang yang gagal menjadi ketua DPRD Jakarta karena dikhianati oleh 3 orang separtai. Lalu apa yang terjadi? Allah memberikan sesuatu yang lebih hebat lagi daripada seorang ketua DPRD, yaitu menjadi gubernur 10 tahun. Nah, tetapi ada juga yang sebaliknya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat apa yang menjadi rujukan apabila kita ingin menjadi hidup bahagia? Yang pertama, Ar-Rod ayat 28-29. Apa isinya? Jika kita ingin bahagia, maka 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, zikir Allah, zikir bilisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan amal. Kemudian iman. Iman adalah pembenaran terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa saja. Kita meyakini meskipun baru di dunia bahwa negara Amerika itu ada, meskipun kita tidak pernah ke sana. Dan amal soleh. Apa itu amal? Amal itu adalah pendaya gunaan terhadap 4 hal yang dimiliki oleh setiap manusia. 1. Daya fisik. Kalau kita mengolah fisik kita, maka kita akan mempunyai keterampilan. Bisa nyetir, bisa nyapu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendaya gunaan terhadap pikiran kita, otak kita, menghasilkan ilmu dan teknologi. Inilah yang membuat banyak orang jadi maju karena menguasai ilmu dan teknologi. Yang ketiga, pendaya gunaan terhadap qalb, akan melahirkan kita orang yang beriman, berakhlak mulia. Dan yang terakhir, daya hidup. Dan ini tidak dimiliki di negara-negara maju secara dunia. Banyak bunuh diri. Ketika kita mampu mengolah daya hidup kita, maka kita mampu bertahan hidup dan mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Kemudian Al-Baqarah 152 tadi sudah disampaikan. Al-Baqarah 219 ini. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita supaya hidup kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling takwa di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Lalu kita bertanya, dan sesungguhnya kita sudah paham betul ciri orang yang bertakwa banyak bertebaran di dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya di dalam Al-Baqarah ayat 2-4 dan Al-Imran 134 135. Dua ayat itu menyebutkan ciri orang yang bertakwa 10. Al-Quran sebagai petunjuk, beriman kepada yang gaib dan seterusnya. Saya kira jemaah sudah sangat menguasai. Lalu yang terakhir, pertanyaan kita, bagaimana ciri orang yang takwa itu menjadi milik kita? Maka yang pertama adalah bangunlah gagasan di dalam diri kita. Kita senantiasa berimpang. Gagasan menjadi tindakan. Ketika gagasan berhenti pada gagasan, maka itu menjadi manusia yang ngalamun, menghayal. Gagasan menjadi tindakan. Tindakan terus dilakukan dalam waktu yang cukup lama, menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus menerus. Nah ini, ya, kebiasaan itu akan terbangun apabila kita disiplin, memberikan reward kepada diri kita sendiri ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang direncanakan, dan kita memberikan hukuman pada diri sendiri ketika sesuatu yang sudah kita rencanakan itu kita lakukan. Kebiasaan yang berlangsung cukup lama akan menjadi karakter. Karakter itulah yang akan merubah nasib kita. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين. اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا مجيب السائلين.
Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha. Luruskan belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum wazkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was-samarat wa bashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. Sami Allah liman hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Stop.